wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia dan juga dari Malaysia. Tiada kata yang indah untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan, dan juga ilmu yang insya Allah barokah. Ibu Dr. Sarmini selaku inisiasi kegiatan ini, ibu-ibu narasumber yang pertama Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, MPSI Psikolog. Yang kedua yaitu Ibu Dr. Randa Eko GW Pramukawati dari Jawa Tengah. Dan yang ketiga narasumber berikutnya yaitu Ibu Nur Julaiha binti Muhammad Johan dari Malaysia. Selamat pagi. Juga ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia yang sudah berkenan bergabung dalam webinar pada pagi hari ini dalam grup Goresan Pena Wanita. Kali ini kita wanita dunia ya, karena kita ada dari Malaysia. Baiklah, saya tidak akan berpanjang-panjang kata. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baik ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia, berilah saya kesempatan untuk berpantun ya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini. Si Mamat menabung di dalam bilik, mentari bersinar tiada terkata. Selamat bergabung ibu-ibu cantik, kita webinar media pendidikan dan wanita. Terima kasih. Kemudian pantun yang kedua ini baru tadi bikinnya Bu, karena saya lupa, saya kira ini acaranya nanti sore, ternyata pagi. Ya, baik. Pantun yang kedua, pisang terigu di atas loyang, nikmat rasanya makan sama saudara. Jangan ragu dan jangan bimbang. Narasumbernya dari 2 negara. Luar biasa. Baik. Saya bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini, karena ini nanti kan tidak terlalu panjang ya ibu-ibu semuanya, orang-orang sibuk, jadi kita lebih cepat, lebih baik. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua sambutan dari Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, kemudian paparan materi. Yang pertama dari Ibu Dr. Sarmini, dan yang kedua dari Ibu Hajah Eko GW Pramukawati, dan yang ketiga dari Ibu Nur Julaiha binti Muhammad. Nah, ini nanti waktunya kita sepakati untuk sambutan dari Ibu Fitri. 15 menit cukup Ibu? Cukup ya? Cukup ya. Ya, baik. Kemudian untuk paparan materi 30 menit cukup atau ya, cukup Ibu. Nanti mungkin fleksibel mau tambah 5 menit atau kurang 5 menit nggak masalah sih. Baik. Nah, setelah pemaparan materi secara keseluruhan, 3 pemateri, baru nanti kita adakan tanya jawab. Begitu. Jadi tidak ada tanya jawab langsung setelah materi. Jadi setelah semuanya baru kita tanya jawab. Begitu ya ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia dan juga Malaysia. Baik, terima kasih. Tidak perlu berpanjang-panjang kata. Baiklah, acara kita mulai dengan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, MPSI Psikolog dari Kalimantan Barat. Kepada Ibu Hajah Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ebi Sudarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Alhamdulillah hari ini dengan bahagianya gitu ya kita diberikan limpahan sehat, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan hidayahnya, dan berharap semoga di akhir zaman nanti dia memasar kita mendapatkan syafaat beliau. Saya senang sekali hari ini kita bisa melaksanakan webinar volume yang kedua, dan nanti akan menyusul buku kita bersama. Dan alhamdulillah di kegiatan kedua ini kita bertambah negara lain lagi, tidak hanya negara Indonesia, tambah dengan Malaysia. Terima kasih Bu Zulaiha, semoga nanti juga berkenan terus bersama-sama kita memberikan warna di perempuan-perempuan dunia lainnya gitu. Dan berharap nanti kita akan bisa merangkul lagi para perempuan-perempuan hebat di negara lain ya Bu Dr. Sarmini ya. Insya Allah mungkin dari Singapura, bisa Brunei, bisa Thailand, insya Allah minimal di Asia dulu bisa kita rambah bersama-sama gitu insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di sini, kepada Ibu Dr. Sarmini yang siap akan memaparkan materinya, kepada Ibu Dr. Anda Eko, kepada Ibu Dr. Zulaiha binti Muhammad Johan. Terima kasih para narasumber, dan kepada Ibu Emi Sudarwati terima kasih sudah bersedia untuk jadi moderator, dan semuanya para peserta webinar hari ini. Semoga Allah selalu memberikan sehat, bahagiaan, kesabaran, dan selalu bersyukur terhadap kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan volume media webinar hari ini tentang bicara media dan pendidikan dan wanita, khususnya di hari ini untuk Indonesia, Bu Zulaiha mungkin informasi dari kami bahwa di tanggal 20 Mei ini adalah hari pendidikan kita, bahwa kemarin tanggal 2 itu Hari Pendidikan Nasional, dan jadi artinya kita semua adalah pendidik, tidak hanya di kampus tapi di masyarakat dan terutama di rumah. Nah, bagaimana peran kita sebagai wanita, dan khususnya sekarang bagaimana maraknya media nih. Media, kita tidak bisa menyalahkan media, tapi bagaimana media yang bisa memberikan dampak positif bagi kita dan bagi generasi kita selanjutnya. Nah, semoga dengan nanti 3 paparan para perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita hebat bisa memberikan manfaat buat kita semua dan bisa memberikan nuansa baru dan ilmu baru pastinya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber yang sudah bersedia membagi waktunya, ilmunya. Semoga Allah selalu berikan barokahnya kepada kita. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, semoga kegiatan kita hari ini berlanjut dengan baik, dan marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, MPSI Psikolog, yang pagi hari ini telah membuka webinar Media Pendidikan dan Wanita pada Hari Pendidikan dan juga Hari Kebangkitan Nasional. Sekaligus kita peringati pada hari ini ya Ibu. Jadi ini webinar sebenarnya akan kita laksanakan tanggal 2 Mei kemarin pada Hari Pendidikan, tetapi karena sesuatu hal akhirnya kita mundur, karena kita semuanya wanita-wanita luar biasa yang punya kesibukan di atas wanita-wanita biasa. Jadi kita agendanya ada 2, yaitu memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Baik, kita lanjutkan untuk paparan materi dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Sarmini, SPD, MMPD. Namun sebelumnya perlu diketahui, akan saya bacakan dulu biografi beliau, tapi tidak keseluruhan ya, karena kalau saya bacakan seluruh biografi Ibu Dr. Sarmini yang luar biasa ini, mungkin 2 hari belum selesai. Ya, jadi intinya Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD ini beliau adalah Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila Batam, sekaligus dosen di Universitas Batam,
kemudian juga dosen Universitas Ibnu Sina Batam, dan masih lagi sebagai dosen di Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Nah, ini yang besar-besar saja. Kemudian yang kegiatan-kegiatan lainnya nanti bisa dibaca sendiri di buku terbaru beliau ya, yang baru saja diterbitkan. Ini masih hangat, masih fresh. Judulnya Tetap Produktif di Masa Pandemi. Itu yang luar biasa. Kemudian juga kisah-kisahnya juga sudah pernah saya bacakan di channel YouTube TBM Kinanti. Demikian juga kisah Bu Fitri, juga Bu Eko. Nanti untuk lengkapnya bisa dibaca di buku yang luar biasa kita ini, buku pertama kita. Nah, begitu, baik, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Sarmini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Emi, udah disebutkan semuanya. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Fitri yang sudah memberikan sambutan ya. Karena biasanya yang kasih sambutan saya, kita gantian ya Ibu Fitri ya hari ini. Kemudian Bu Eko dan sahabat saya dari Malaysia yang saya sayangi Ibu Julaiha. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin saya langsung share screen ya materi saya. Karena kita sudah dibatasi waktu. Nanti moderator mohon saya diingatkan apabila saya kalau udah bicara tentang pendidikan itu kadang-kadang lupa waktunya gitu. Jadi nanti moderator Bu Emi diingatkan saya. Siap Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini adalah hari Jumat ya. Hari yang indah, hari yang berkah, insya Allah selalu kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kita kepada Rasulullah. Hari ini bisa bertemu ya di ruang webinar kita gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga akan memberikan kemanfaatan untuk diri saya dan juga untuk peserta webinar yang sudah hadir bersama kita, membersamai dari pagi hingga siang nanti gitu, berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi webinar kita di dalam GBW volume 2 ini ya itu adalah media pendidikan dan wanita. Jadi dan lebih istimewa lagi hari ini adalah narasumbernya dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Maka kita patut berbangga, mudah-mudahan nanti akan tambah lagi ya dari Brunei. Amin ya rabbal alamin. Ya amin. Baik, ini adalah CV saya, nggak usah saya bacakan, tadi sudah dibacakan sama Bu Emi, terima kasih. Kemudian, nah ini terkait dengan sharing kita. Nah, kita akan sharing hari ini terkait dengan media, terkait dengan pendidikan dan wanita. Kemudian apa hubungannya antara ketiganya dan bagaimana pencitraannya di dalam media. Nah, kalau kita bicara tentang media, gitu, emang patut disebutkan bahwa penguasa yang ada di dunia ini di dalam pemikiran ya, di dalam pemikiran kehidupan bermasyarakat itu adalah media. Karena sekarang zaman teknologi ya, teknologi informasi, kita bangun tidur juga sudah langsung bisa lihat di Amerika terjadi apa, di Eropa terjadi apa, di Rusia terjadi apa gitu ya. Nah, ini bangun tidur kita pegang handphone kita sudah bisa sampai ke sana. Ya. Kemudian tahun 2021 ya kemarin memang Nobel, untuk penghargaan Nobel ini memang diberikan kepada dua jurnalis ya, yaitu Maria Ressa dan juga Dimitri. Nah, ini ini yang patut kita dalam tanda kutip kita ambil hikmahnya, bahwa media itu memang pengaruhnya di kehidupan kita luar biasa. Gitu. Nah, terkait dengan pengertian media, saya tidak akan membacakan satu persatu, saya langsung ambil sintesanya saja. Nah, ketika kita bicara media, kita berbicara sebuah atau aplikasi atau sebuah sistem di mana hal tersebut menjadi perantara antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak penyampai informasi, penyampai pesan kepada pihak yang penerima pesan atau penerima informasi, baik itu melalui koran, melalui majalah, melalui
informasi-informasi yang lainnya. Sekarang ada Instagram, ada Facebook, ya, ada email, ada website, ada Twitter dan sebagainya. Dan ini merupakan hal yang bukan asing lagi itu, karena kita setiap hari berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jenis media, atau ada berapa yang dimaksud dengan jenis media ini? Kita lihat di sini ya, ada media visual, ada media audio, dan juga ada media audiovisual. Nah, media visual berarti lebih kepada indera penglihatan kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca, yang bisa sampai informasinya ke kita menggunakan media atau indera penglihatan kita. Jadi kita mungkin tadi pagi baca koran, apa berita hari ini, ya. Kemudian tadi pagi mungkin kita mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan yang isinya adalah regulasi atau kebijakan terkait dengan pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini adalah media visual. Kemudian kita melihat televisi, kebetulan nggak ada suaranya, jadi cuma gambar saja atau video saja. Nah, ini juga video media visual. Kemudian media audio. Nah, ini lebih kepada indera pendengaran kita untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan. Jadi melalui radio, melalui tape recorder, melalui telepon, handphone, atau misalkan di lab bahasa. Jadi mutlak memang terkait dengan indera pendengaran kita. Jadi misalkan saya berkoordinasi nih sama Bu Emi, halo Assalamualaikum Bu Emi, minta tolong ya tanggal 20 Mei nanti sebagai moderator gitu. Nah, itu koordinasi melalui handphone atau telepon lewat suara. Nah, ini berarti kita menggunakan media audio gitu. Nah, kemudian gabungan dari keduanya adalah media audiovisual. Jadi suaranya kedengar, kemudian wajahnya ya ataupun gambarnya itu nampak oleh kita. Nah, jadi kalau yang tadi hanya tulisannya, hanya wajahnya tapi tak terdengar suaranya, kemudian yang satunya hanya terdengar suaranya. Nah, ini adalah gabungan di antara keduanya. Nah, ini namanya adalah media audiovisual seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ya, yang kita lakukan pada saat ini, kita mengadakan webinar, nampak wajah saya, nampak wajah Bu Emi, Bu Fitri, Bu Eko, dan teman-teman kita yang ada di sini, dan juga mahasiswa-mahasiswa saya yang hadir di sini, nampak wajahnya. Dan juga bisa terdengar suara kami. Juga bisa dilihat PPT atau materi yang kita sampaikan. Gitu. Jadi ada gabungan antara gambar dan suara. Nah, ini yang paling penting. Ini disebut dengan media audio visual. Kemudian kenapa sih kita selalu membicarakan tentang media? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Nah, ini setelah diresum ya ada 8 manfaat atau fungsi daripada media. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Ya. Jadi kita ingin informasi apa saja, kita tinggal searching. Gitu. Kita searching, kita lihat ingin informasi apa, tinggal klik. Ya, buka internet, webinar, nanti muncul tuh banyak informasi terkait dengan webinar. Webinar pendidikan, muncul webinar pendidikan. Kesehatan, muncul kesehatan. Dan lebih spesifik lagi, di situ banyak sekali informasi. Inilah fungsi media. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Bu Fitri di Kalimantan atau Pontianak, Bu Emi di Jawa Timur, Bu Eko-nya ada di Semarang kalau nggak salah ya. Saya di Batam. Kemudian sahabat saya Bu Yulaiha di Johor, Malaysia. Kita bertemu di satu ruang Zoom gitu. Nah, ruang webinar kita yang di media ya yang difasilitasi oleh Zoom. Nah, ini adalah media. Nah, kemudian mengekspresikan pendapat, ide, gagasan lebih gampang. Nah, ketika kita berbicara di depan khalayak ya, seperti webinar saat ini, orang mendengar gagasan-gagasan yang ingin saya sampaikan, opini-opini yang ingin saya sampaikan, informasi-informasi yang ingin saya sampaikan lewat media ini. Nah, ini lebih gamblang karena mendengar langsung gitu. Kemudian fungsi media berikutnya adalah hiburan, relaksasi, pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Itu jelas ya. Pulang kerja, pulang kuliah, kita capek,
ya, leyeh-leyeh, duduk santai sambil mendengarkan musik. Nah, gitu ya. Jadi ini juga media, kita mendengarkan musik, mungkin kita putar Kitaro, Beethoven, Yiruma, ya. Jadi nyes gitu. Jadi itu rileks, membuat kita rileks. Jadi sedikit terkurangilah ketegangan yang kita sudah seharian melakukan kegiatan gitu. Nah, berikutnya ya ini sama sih ya untuk sebagai sarana menyelesaikan di sini keterbatasan ruang dan waktu gitu. Kalau kita berjalan, kalau misalkan Ibu Zulaiha dari Johor terbang ke Batam butuh waktu. Ibu Fitri dari Pontianak terbang ke Batam butuh waktu. Sekarang enggak, tinggal buka laptop gitu ya, tinggal buka handphone dan sebagainya. Jadi ini meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan karena butuh waktu. Sekarang tinggal buka aja langsung. Nah, inilah fungsi daripada media. Nah, kemudian di sini mencari perhatian, pengawasan, kontrol. Nah, ini juga media, karena apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, kayak seperti hari ini kan di recording nih, nanti masuk di YouTube. Nah, ini sebagai kontrol kita, gitu. Bahwa menggunakan media juga harus bijak, karena kalau nanti nggak bijak, nah kita dikomplain banyak orang, gitu. Itu memberikan informasi yang tidak layak atau memberikan informasi yang tidak benar, yang jatuhnya nanti hoax. Nah, ini ada undang-undangnya yang nanti akan kena di kita sendiri. Maka kita harus bijak di dalam menggunakan media. Maka harus sesuai dengan fungsi daripada media itu sendiri. Nah, kemudian fungsi media adalah menunjukkan di sini eksistensi. Nah, peserta webinar yang saya sayangi, ketika kita mempunyai niat menunjukkan eksistensi kita, saya sedang berkegiatan, saya sedang mengikuti webinar, saya sedang kegiatan, misalkan dapat penghargaan, saya sedang kegiatan melakukan kegiatan ABCD dan segala macam, itu ya bisa diupload, di-sharekan ya di media kita, ditulis ya di buku biar dibaca orang, ya diupload di Facebook, Instagram segala macam biar dilihat orang dan sebagainya. Itu adalah fungsi media sebagai tempat eksistensi, menunjukkan eksistensi kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyampaikan pesan. Dari semuanya pasti ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah fungsi media. Nah, pada dasarnya ya media tidak tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, ya, atau pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan media. Regulasi-regulasi dari pemerintah juga ada kaitannya dengan media. Nah, pendidikan itu apa sih? Kalau kita baca satu persatu dari masing-masing definisi ya dari ahli akan banyak sekali. Pada intinya saya akan ambil dua. Jadi dari Undang-Undang Sisdiknas, ya, karena tadi dikatakan bahwa tanggal 2 Mei kita Hari Pendidikan Nasional dan hari ini tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bisa disatukan ini ya. Jadi intinya pendidikan ya, pendidikan kita harus kuat ya, yang akan difasilitasi oleh wanita-wanita yang hebat karena ini wadah wadah wanita, kemudian ya segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan ya, kita bangkit dengan pendidikan yang jauh lebih bagus lagi. Intinya seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan definisi pendidikan ya adalah di sini lebih spesifik menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kalau kita bicara kebahagiaan setinggi-tingginya melalui pendidikan, maka orang secara fitrah kalau bahagia berarti itu sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, secara fitrah kita tidak akan bahagia. Kalau di dalam psikologi orang melakukan kesalahan, ya, tetapi dia bahagia dalam tanda kutip, itu ada sesuatu yang harus dilihat kembali. Nah, ini kan berarti kan nanti Bu Fitri itu yang paham gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, kenapa?
tetap aman, tetap nyaman, tetap bahagia, berarti ada sesuatu yang salah di dalamnya. Begitu ya Bu Fitri ya. Gitu. Nah, faktor apa yang mempengaruhi pendidikan? Ada beberapa, di sini adalah ideologi, kemudian sosial ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan perkembangan iptek. Jadi kita rangkum saja di sini ya. Gitu, ideologi, keyakinan. Semua orang punya keyakinan, punya pandangan hidup. Nah, ini berpengaruh di pendidikan. Ya. Orang bisa memilih ya, orang bisa memilih pendidikan sesuai dengan ideologinya. Saya mau dong pendidikan yang keagamaan, masuk di keagamaan. Saya mau masuk di pendidikan yang internasional. Dia akan masuk di karena ini sesuai dengan visi misi atau pandangan hidupnya, begitu. Nah, kemudian sosial ekonomi. Ya, kita tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan sosial ekonomi ini erat kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi tentang pendidikan, gitu. Jadi semakin mampu dan sejahtera orang bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi, karena semuanya butuh biaya, kan kayak gitu ya. Gitu. Walaupun pendidikan kita juga ada yang gratis, insya Allah mudah-mudahan kepedulian pemerintah dan regulasi-regulasi pemerintah kita bisa menyikapi dengan baik dan ada keberpihakan dan nanti pendidikan akan lebih bagus lagi gitu. Karena alhamdulillah ya gayung bersambut, pemerintah memberikan regulasi, kita melaksanakan gitu. Nah, ada kesulitan-kesulitan maka bisa dinegosiasi dengan orang-orang yang terlihat atau pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan atau stakeholdernya begitu. Nah, sosial budaya. Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kita perhatikan pendidikan itu secara luas kan dimulai dari kandungan. Ketika mama kita mengandung diri kita, ya mengaji, kemudian mendengarkan musik, berzikir segala macam itu mempengaruhi kita. Diajak ngobrol, sayang, insya Allah kamu nanti kalau lahir jadi anak yang soleh ya. Gitu. Harapan-harapan ya itu sudah diberikan. Gitu. Tetapi ya untuk pendidikan formal ini masih kita anggap penting karena apa? Karena segala sesuatu memang butuh bukti fisik juga. Ya, ijazah masih dibutuhkan. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan dari SD, jadi wajib belajar ya, ini penting sekali wajib belajar 9 tahun, 12 tahun. Ya. Karena apa? Karena banyak sekali kompetensi-kompetensi yang terasah dari pendidikan formal ini. Bakat dan minat juga disesuaikan dari pendidikan formal sehingga ketika dewasa nanti dia akan menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu karena kompetensinya sudah diasah ya gitu. Nah kemudian psikologi konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengasah ya kompetensi kita ya, kepribadian kita itu juga hasilnya berbeda. Belum maksimal, maka kita harus memaksimalkan. Nah, kemudian perkembangan iptek dan teknologi. Nah, kembali lagi, webinar yang kita lakukan ini adalah bagian daripada perkembangan iptek dan teknologi. Gitu, ya. Kalau kita sebelum masa pandemi, ya mungkin jarang sekali webinar. Ya, adanya memang seminar, lokakarya, gitu dan harus datang langsung ke tempat di mana kita menjadi narasumber. Gitu. Makanya butuh waktu, butuh biaya, butuh ruang tersendiri. Nah, dikarenakan iptek luar biasa percepatannya, ya maka alhamdulillah kita digabungkan ya dari beberapa tempat, dari beberapa daerah, kota, bahkan negara bergabung di sini hanya di depan laptop dan kita bersama-sama ya belajar gitu. Nah, terkait dengan pendidikan, kita tahu bahwa sekarang merupakan transisi pandemi ke endemi. Alhamdulillah ya, masih juga alhamdulillah. Jadi ini percepatan-percepatan daripada regulasi yang ada dan kesadaran-kesadaran kita sebagai masyarakat mudah-mudahan terus membaik ya di dalam kesehatan, di dalam menyikapi kedisiplinan kita dan kepedulian kita satu sama lain. Ya, sehingga virus COVID ini lama-lama juga akan pergi ya dari dunia ini. Amin.
gitu. Tetapi kita harus sadar ya bahwa COVID ini masih ada, gitu. Maka mau nggak mau kita harus berdampingan, tetapi dalam artian yang positif karena kita sudah memasuki ya atau transisi dari pandemi ke endemi. Yang sekarang sekolah yang awalnya online ya sekarang sudah offline ya, walaupun belum secara keseluruhan. Nah, kemudian kampus yang biasanya kita juga mengajar online mutlak sekarang blended ya. Jadi bisa offline, bisa online. Nah, ini merupakan juga transisi kita. Nah, ini terkait regulasi kita yaitu tentang SKB 4 Menteri ya, kebijakan pemerintah kita di mana pengaturan pembelajaran tatap muka ya anaknya sudah full atau peserta didiknya sudah full, hanya yang belum full betul, yang belum penuh adalah pembelajaran. Jadi masih ada pembatasan pembelajaran di situ. Jadi tidak dari pagi hingga sore, ya, tetapi dikurangi di situ dari 4 ya hingga 6 jam ya untuk pembelajarannya. Jadi belum bisa seperti sebelum masa pandemi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kedepannya ini akan segera kita bisa belajar normal lagi 100% dalam artian jumlah anak dan juga jam pembelajarannya gitu, sehingga hak-hak anak bisa kita berikan dan guru juga menjadi lebih lega ketika menyampaikan materi ya itu memang betul-betul dari awal hingga akhir gitu. Jadi semua apa yang kita sampaikan dari materi pembelajaran sampai ke anak. Nah, terkait dengan program Merdeka Belajar dari Kementerian, ya Kementerian Pendidikan, ini juga disampaikan ada 10 episode ya masing-masing ya. Ada yang sudah kita laksanakan, ada yang sedang kita laksanakan, dan ada yang akan kita laksanakan. Makanya kita harus tetap semangat. Tanggal 20 ini tanggal hari kebangkitan. Jadi digabung nih, bangkit dengan pendidikan yang jauh lebih baik karena bulan ini bulan pendidikan dan bulan kebangkitan. Jadi digabungkan transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ada 10 episode yang sudah dan sedang serta akan kita lakukan gitu. Nah, media ya terkait dengan pendidikan merupakan sarana sosialisasi regulasi terkait pendidikan yang dapat diakses melalui banyak media ya. Nah, ini memang saya sintesakan ya, saya rangkum menjadi 4 sebagai sosialisasi regulasi atau program. Jadi kalau kita mempunyai regulasi apa, peraturan-peraturan apa, kemudian program-program pendidikan apa bisa di-share-kan lewat media sehingga orang lain atau masyarakat luas mengenal. Oh, sekolah Nabilah seperti ini, oh kampus Unida seperti ini, oh kampus Ibnu Sina seperti ini, begitu. Itu pentingnya. Nah, juga media pembelajaran merupakan aplikasi pembelajaran di dalam pendidikan kita, ya. Jadi misalkan anak-anak ya mendengarkan murotal, ya, kemudian anak-anak memakai Zoom seperti kemarin, ya, atau seperti yang sedang kita lakukan. Nah, ini media pembelajaran. Gitu, dan yang kita laksanakan di dalam pendidikan kita. Kemudian media juga sebagai sarana promosi pendidikan. Nah, promosi pendidikan kita punya keunggulan-keunggulan apa nih? Ya, program-program kita sebagai sesuatu yang menarik, yang punya nilai plus itu apa? Kita sharekan ke media sehingga orang-orang membaca dan mengerti. Gitu, program kita yang menarik. Nah, ini merupakan media sebagai ajang promosi atau sarana promosi. Nah, kemudian media juga sebagai apa namanya di sini pembangun jaringan. Saya kerjasama dengan apa namanya Pontianak mungkin ya, saya kerjasama dengan Jawa Timur, saya kerjasama dengan Malaysia, saya kerjasama dengan Brunei, instansi saya maksudnya dengan Uniba, UIS, UT dan sebagainya. Nah, ini merupakan media pembangun jaringan gitu. Kalau terlalu jauh kita pakai Zoom gitu. Maka MOU bisa dilakukan juga secara online yang seperti yang sudah kami lakukan beberapa kali. Nah, ini adalah contohnya ya tanggal 5 Mei ya tahun 2001 kemarin kita mengadakan MOU dengan Malaysia ya itu dan juga dengan Brunei. Nah, kemudian 30 Juni ya kita tahun 2021 juga kita mengadakan webinar pendidikan internasional dengan Brunei. Nah, kemudian
Ini ada nama Dr. Eli juga ini di sini. Dr. Eli kita dari Jawa Timur nih ya, yang nanti akan mengisi juga ini terkait dengan webinar kami ya, yang akan merangkul Malaysia juga terkait dengan transformasi pendidikan di masa pandemi ke endemik. Dan juga yang sudah kita lakukan itu sosialisasi kampus Uniba dan juga UIS di sekolah kita gitu. Nah, itu adalah keterkaitan antara media dan pendidikan. Kemudian bagaimana dengan wanita? Nah, kita bicara tentang wanita di sini bukan anak-anak kecil yang bergender perempuan bisa disebut wanita gitu. Kalau kita bicara wanita pastinya kita bicara secara fisik juga sudah dewasa, secara pemikiran juga sudah dewasa gitu. Kita nggak mungkin anak TK dan SD disebut dengan wanita yang bergender perempuan kan kayak gitu. Jadi ketika kita bicara wanita adalah secara fisik sudah dewasa dan secara pemikiran sudah dewasa. Gitu. Ini ada beberapa pendapat ya. Saya baca yang terakhir mungkin dari Becker mengatakan bahwa wanita itu menunjukkan untuk menyatakan seorang gadis yang telah matang secara emosi dan afeksi serta telah memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya. Jadi nggak ada kriteria umur di situ. Nah, bagaimana realitas media dan konstruksi realitas? Nah, ini keterkaitannya juga wanita juga nih. Ketika kita bicara tentang media, biasanya kita, media itu cerminan daripada realita. Gitu. Oh, ibu ini mengajar berarti dia guru atau dia dosen. Oh, ibu ini berbisnis berarti dia seorang pengusaha. Oh, bapak ini misalkan seorang misalkan ilmuwan. Oh, bapak ini seorang hakim dan sebagainya. Itu kita biasanya melihat dari media, dari berita-berita di media. Tapi apakah betul? Ya, semua yang kita lihat di media adalah benar adanya. Karena ya, realita yang ada di media itu bisa dikonstruksi, bisa didesain untuk mempresentasikan diri kita sendiri. Ini saya ngajar nih, ini saya memberikan materi di webinar nih. Nah, kemudian nih saya sedang mengisi misalkan pelatihan dan sebagainya, gitu. Nah, sebagian besar adalah kenyataan atau cerminan daripada realita, tapi ada juga yang memang betul-betul itu bisa dikonstruksi sehingga terciptalah kondisi ideal yang seperti diinginkan, gitu. Nah, dikonstruksi, didesain, gitu. Tetapi dalam hal-hal tertentu media ini kan seperti dua sisi mata uang ya, atau kalau boleh saya bilang seperti mata pisau. Jadi mau dipakai yang bagus, baguslah jadinya. Mau dipakai yang nggak baiklah jadinya. Nah, ini dalam penggunaan memang kita harus bijak jadinya. Ya. Bagaimana kita berbahasa di dalam media, bagaimana kita mempresentasikan diri kita di media, bagaimana kita harus bijak memilih ya, memilih sesuatu yang betul ya, yang benar-benar terjadi atau sekedar hoax. Maka kita harus bijak di dalam hal itu. Kadang-kadang posisi wanita di dalam media ini dalam tanda kutip ya, ada cerminan-cerminan ya, atau ada citra-citra di dalam media massa tentang wanita. Nah, citra yang pertama itu citra figura, gitu. Jadi wanita ya, atau perempuan sebagai sosok yang sempurna dengan bentuk yang ideal, tubuh yang ideal, kriteria cantik dan sebagainya. Padahal kriteria cantik itu antara satu dan yang lainnya itu berbeda. Mungkin ada yang mengatakan kriteria cantik itu kalau kulitnya putih, hidungnya mancung, ramping, tinggi, semampai dan sebagainya. Tapi mungkin juga ada yang mempunyai kriteria cantik itu dia smart, ya, dia cerdas, ya, dia luas wawasannya dan sebagainya, gitu. Nah, mungkin juga cantik itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual yang bagus. Nah, citra pilar, ya, perempuan sebagai penyangga keutuhan rumah tangga, ya. Nah, jadi nanti kalau ada kesalahan dibilangin, ya kamu pakai daster terus sih di rumah, kamu tidak wangi sih, kamu tidak cantik, tidak pandai berdandan dan sebagainya. Ini tercitranya seperti itu, padahal tidak.
Enggak, tidak sesungguhnya juga semuanya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian citra peraduan wanita sebagai objek seksual. Iklan apa-apa harus cantik, ya, harus seksi. Di dalam pemberitaan juga suka diekspos. Nah, ini citra peraduan ya di dalam citra wanita di media. Kemudian citra pinggan perempuan sebagai sosok yang identik dengan dunia dapur. Padahal ini ada pergeseran. Kalau kita melihat restoran, rumah makan, chef-chefnya itu malah sekarang kebanyakan laki-laki. Jadi ada pergeseran di sini. Nah, kemudian citra pergaulan wanita dinilai kurang pede di dalam bergaul. Makanya dipoles. Di situ ada iklan make up, di situ ada iklan baju, ada iklan sepatu dan sebagainya. Nah, ini merupakan citra wanita di dalam media gitu. Maka ya representasi perempuan atau wanita di dalam media kita harus benar-benar menjadi PR kita bersama agar pencitraan wanita atau presentasi wanita di dalam media ini menjadi lebih positif, ya, menjadi lebih positif gitu. Jadi tidak dipandang sebagai seseorang atau makhluk yang lemah, tidak dipandang sebagai makhluk atau seseorang yang hanya dijual untuk dieksploitasi secara fisik, kemudian menguntungkan produk-produk yang dijual tentunya. Nah, maka di dalam penggunaan media ya bukan kita yang diatur oleh media, tetapi kita yang mengatur media. Nah, sebagai penutup, ya, saya memberikan 4 sintesa di sini. Media, pendidikan, dan wanita tidak bisa dipisahkan. Penggunaan media tanpa meninggalkan kaidah-kaidah yang positif. Kemudian penggunaan media dengan cerdas. Dan pencapaian citra positif wanita tanpa eksploitasi negatif. Nah, ini adalah referensi saya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan dari paparan materi saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga khususnya untuk saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Mini SPD MMPD atas paparan materinya yang luar biasa tentang media, pendidikan, dan wanita. Dari seluruh Indonesia dan juga Malaysia, kita ini kalau kita mendengarkan paparan dari Bu Dr. Sarmini tadi, kita ini termasuk generasi yang sangat beruntung ya Bu ya. Karena apa? Kita mengalami fase-fase kehidupan bermedia yang mulai dari dulu saya baca bukunya Bu Dr. Sarmini itu kita masih surat-suratan waktu SMA. Saya masih ingat betul. Kemudian setelah itu ada juga SMS, email, dan sekarang sudah banyak sekali media sebagai pilihan kita. Bahkan kita juga bisa bertemu di ruang Zoom yang luar biasa. Ini juga sebenarnya dari percepatan teknologi, ini dari akibat dari dari COVID-19. Tanpa itu mungkin kita belum tentu Bapak Ibu guru juga ini mengenal yang namanya Zoom. Jadi saya kenal Zoom ini juga dari Mbak COVID ya. Jadi karena COVID akhirnya kita belajar begitu. Begitu Ibu, terima kasih. Yeah. Baik, tidak usah berpanjang-panjang kata. Nanti jika ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia dan juga Malaysia masih ingin menyaksikan atau siaran ulangnya, nanti bisa kita tayangkan lagi di channel YouTube TBM Kinanti ya Bu Dokter ya. Baik, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa bergabung bersama kita, nanti bisa lihat siaran ulangnya. Seperti itu. Baik, berikutnya kita tadi sudah dari Palangkaraya yang pertama bertemu dengan Bu Fitri, kemudian dari Batam bertemu dengan Ibu Dr. Sarmini. Nah, sekarang kita akan ke Jawa Tengah. Kita Jawa Tengah berjumpa dengan ibu yang juga tidak kalah luar biasa, yaitu Ibu Dr. Anda. Dr. Anda ini berarti
usianya jauh di atas saya. Kalau saya kan masih SPD. Ya, jadi beliau adalah Ibu Dr. Anda Eko Gustini Wardani Pramukawati, senior kita semua. Beliau adalah PNS atau ASN di Setda Jateng Subang, materi naskah pimpinan bagian TU dan RT pimpinan biro umum. Kadang juga beliau ini banyak juga ya ini kegiatannya. Sampai tadi itu pas ini beberapa menit sebelum kita webinar beliau kontak saya. Wah, ini baru kirim biografi. Tapi saya belum sempat download, Bu. Jadi karena saya juga belum sempat download biografinya. Tapi untung saya punya buku ini. Dan di buku ini lengkap ada biografinya Ibu Dr. Anda Eko yang luar biasa. Tapi juga seperti pada yang lainnya tadi saya tidak mungkin membaca keseluruhan biografi yang panjang ini karena kegiatan beliau yang luar biasa di kota Semarang juga di Setda Jawa Tengah ini ya. Saya bacakan sedikit saja. Ternyata Ibu Dr. Anda Eko Gustini Wardani Pramukawati ini selama 3 tahun berturut-turut Proklim Purwokerto mendapatkan sertifikat utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHKRI. Wah, luar biasa prestasinya, ini baru satu ya. Untuk prestasi-prestasi yang lain juga kegiatan-kegiatan beliau silakan bisa dibaca sendiri dalam buku Goresan Pena Wanita Indonesia. Nah, bagi kawan-kawan perempuan-perempuan Indonesia, jika ingin membaca buku ini bisa hubungi penulisnya. Ada 10 penulis dan salah satu diantaranya adalah Ibu Dr. Anda Eko Gustini WP Pramuka. Sudah. Ibu Eko sudah siap? Ya, Bu. Ya, baik. Sepenuhnya waktu saya serahkan ke jenengan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Emi yang sudah memaparkan singkat tentang biodata saya. Dan selamat ketemu kembali bersama ibu-ibu yang sangat luar biasa, Bu Sarmini dan sebagainya, semuanya sangat hebat. Terus terang saya mohon maaf, hampir lupa, makanya ini saya lihat di paparan saya juga masih ada lambang Pramuka Peduli. Malam sempat pulang malam, jadi baru tadi pagi sepersekian menit saya bikin paparannya. Baik, sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Sarmini. Beliau sudah sangat komplit. Tapi tetap sesuai dengan tugas saya, akan saya sedikit kita akan bincang-bincang tentang apa itu media, pendidikan, dan wanita. Ibu-ibu yang saya banggakan, saat ini media masih merupakan sarana penyebarluasan informasi dan menjadi alat yang efektif serta efisien untuk membentuk opini rakyat. Nah, kemudian untuk membentuk opini masyarakat. Jadi selain itu, media juga berdaya guna untuk meningkatkan reputasi yang baik, baik untuk pribadi, kelompok, lembaga, atau organisasi. Dan terus terang saat ini media juga memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Oleh karena itulah, secara umum, mestinya kita harus pandai-pandai menjalin hubungan baik dengan para awak media. Karena faktanya di era keterbukaan informasi seperti ini, banyak sekali ditemukan bentuk penyalahgunaan masyarakat dalam menggunakan media digital. Ya, ini kita harus hati-hati ya. Faktanya apa? Ada banyak ujaran kebencian, juga masih berseliweran di medsos,
Dan kadang-kadang masih ada orang yang saling mencaci dan menghina hanya karena beda pikiran. Mestinya kan tidak seperti itu ya. Mestinya tidak seperti itu. Namun demikian positifnya, dengan media kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa berbagi cerita, kemudian kita juga bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya juga tergantung bagaimana sih kita mengoptimalkan media ya. Dan yang keren dan ekspresif, dia kreatif dan inovatif menampilkan karyanya melalui media digital. Maka yang penting adalah bagaimana kita dan menarik. Ini bahasa Jawanya sing apik kalau saya bilang. Yang apik itu insya Allah becik gitu ya kalau orang Jawa bilang seperti itu. Dan terkait bidang pendidikan memang saat ini kita lagi menghadapi revolusi industri 4.0. Di mana inovasi ini berkembang sangat pesat sehingga mampu membantu terciptanya pasar. Dan pendidikan di era teknologi digital ini dikenal dengan nama sistem siber atau cyber system. Dan hal tersebut mampu membuat pembelajaran dapat berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan waktu. Mungkin semula kita terpaksa atau dipaksa, mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa menggunakan media. Ya, awalnya ya memang harus terpaksa, memang harus belajar, tetapi lambat laun kita akan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Dan sekolah bahkan sekarang ini juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan platform banyak kok, melalui Google Meet, melalui Teams, dan sebagainya. Yang penting dengan aplikasi ini kita justru mampu mengintegrasikan semua orang dan konten dengan alat dukung yang dibutuhkan agar tim lebih saling melengkapi, saling terhubung. Karena faktanya terkait dengan pendidikan 4.0 dan pengajarnya, pengajar itu kan garda terdepan dalam dunia pendidikan, jadi harus mengupgrade kompetensi. Ya, yang mana pengajar bisa guru, bisa dosen, mau nggak mau tetap harus menjadi yang paling bisa, sehingga peserta didik pun lambat laun juga sudah terbiasa dengan adanya arus informasi ini. Nah, maka di sana seorang pendidik utamanya juga harus memiliki keterampilan tersebut. Kemudian bagaimana sih, kenapa kalau untuk pengajar dengan kemampuan digitalisasi tersebut bisa mengurangi dominasi pengetahuan dalam pembelajaran? Maka tentunya juga harus diimbangi dengan karakter dan literasi. Harapannya apa? Harapannya supaya peserta didik itu mampu mengungguli kecerdasan mesin dan bijak menggunakan mesin untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Jadi beberapa hal yang perlu kita miliki untuk menghadapi era industri ini adalah yang pertama harus mampu berpikir kritis terhadap dan mampu memecahkan masalah. Kemudian juga memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Ini kayaknya komunikasi itu sepele. Tetapi kadang-kadang di era sekarang ini kan orang udah naik darah begitu langsung aja ujaran kebencian. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita redam dan harus kita sampaikan dengan baik. Dan dengan media ini mau nggak mau kita juga berpikir kreatif dan inovasi. Aku harus nge-share apa lagi ya? Bagaimana ya supaya TikTok bagus ya? Bagaimana ya supaya IG aku ya mau nggak mau, suka nggak suka, itu adalah fakta.
wanita. Jadi kita juga harus menguasai literasi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk literasi informasi dan media. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, karena faktanya memang seperti itu. Nah, bagaimana peran kita sebagai wanita? Kita harus meningkatkan kesadaran untuk menguasai teknologi saat ini. Ya, kalau sebagai orang Jawa, wanita itu juga harus bisa engar tulodo. Jadi contoh buat anak-anaknya, termasuk untuk suaminya. Karena kadang-kadang anak-anak itu kalau ibu jadul, nanti kan dia nggak mau belajar dengan ibunya. Maka ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar menguasai teknologi sebagaimana yang dimiliki anak-anak. Mohon maaf Bu Eko. Ya? Mohon maaf Bu Eko menyela sebentar. Apakah untuk PPT-nya ini di-share sekarang atau gimana atau nanti? Terserah, nggak apa-apa Bu, mau nggak aja. Gitu. Nggak apa-apa Bu, monggo. Ini saya sambil jalan, soalnya saya juga mempercepat waktu juga. Oh gitu, langsung Nggak saya apa-apa, share ya silakan. Bu ya. Oh baik. Terima kasih Bu Eko. Iya, saya lanjutkan, tinggal 1 menit aja Ibu. Sebagai orang Jawa, saya akan mengedepankan wanita itu juga harus bisa ingmati mangun karso, menyemangati dan tuturi handayani dan ambayari. Dalam hal ini kan kita harus menyediakan kelengkapan untuk anak-anak kita. Jadi kita memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan. Maka menurut saya, mau nggak mau, suka tidak suka, wanita itu entah ibu, entah itu secara pribadi maupun sebagai seorang ibu, harus tetap berpikir jauh ke depan, inovatif dan kreatif, dan mau mencoba hal-hal yang baru. Usia boleh bertambah, tetapi kreasi pun harus selalu meningkat. Harus selalu siap, setia dan sedia menghadapi segala tantangan. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Itu. Kemudian maka mendukung hal tersebut adalah kita harus teguh berpikir, bertutur kata, dan berlisan sesuai ajaran agama dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, wanita itu harus membangun konsep diri sebagai agen kebaikan, agen perubahan kebaikan dan kemajuan secara masif. Di lingkungan kerja boleh, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan hidup bertetangga, di lingkungan, ya dimanapun kegiatannya lah, semoga aja. Jadi pada dasarnya saya katakan demikian karena setiap wanita itu adalah pengajar, setiap wanita adalah pendidik, setiap wanita itu adalah fasilitator, inisiator, motivator, pendamping, konsultan, dan pembimbing. Wanita itu super hebat, semuanya dikuasai oleh wanita. Dari pagi, subuh sampai malam hari, wanita itu sangat luar biasa. Baik Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas keterbatasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ada suaranya, Bu? Baik, terima kasih Ibu Eko yang walaupun dengan kesibukan yang luar biasa tapi tetap menyempatkan waktu membersamai kita pada pagi hari ini dalam webinar bersama Goresan Pena Wanita dengan tema media pendidikan dan wanita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Eko. Intinya kalau boleh saya garis bawahi dari materi yang disampaikan oleh Bu Eko, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Karena apa? Media sosial itu positif, negatif tergantung kita yang menggunakannya, bukan orang lain ya. Jadi bukan kita
jangan gunakan media karena media ini negatif gitu. Jadi negatif atau positifnya tergantung kita yang menggunakannya. Begitu ya Bu Eko, dan juga masih banyak lagi. Nanti untuk PPT-nya bisa juga di-share di grup kita ya, jadi di grup WA kita, karena tadi mohon maaf saya sempat terlambat nge-share. Jadi saya menunggu sebenarnya info dari Bu Eko kapan saya harus nge-share PPT-nya. Seperti itu. Jadi mohon maaf. Mohon maaf. Komunikasi kurang jalan tadi. Ya, terima kasih. Baik, tadi Bu Fitri dari Kalimantan sudah, ya dari Kalimantan Barat sudah, Bu Dr. Sarmini dari Batam juga sudah, yang Bu Eko dari Jawa Tengah juga sudah, dan ini yang terakhir ini ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu hebat dari Indonesia dan Malaysia, yaitu narasumber kita dari negara tetangga atau sahabat kita dari Malaysia. Salam kenal Cikgu Nur Julaiha binti Muhammad Johan. Salam kenal. Selamat datang di webinar Media Pendidikan dan Wanita. Bagaimana kabarnya Ibu? Cikgu ya? Alhamdulillah, Cikgu. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum pemaparan materi dari narasumber kita dari Malaysia ini, perlu saya bacakan sedikit saja biografi beliau, karena kalau seperti yang tadi kalau saya baca semua mungkin tidak bakalan, waktunya tidak bakalan cukup, ya, Cikgu ya. Baik, beliau bernama lengkap Cikgu Nur Julaiha binti Muhammad Johan. Mohon maaf jika saya salah menyebutkan namanya. Pendidikan ijazah sarjana pendidikan. Kalau di Indonesia mungkin SPD ya, sarjana pendidikan. Kalau di Malaysia namanya ijazah sarjana pendidikan. Beliau lahir 16 Agustus tahun 1980. Nah, masih adik senior ini kalau sama saya Ibu. Jadi saya 75. Tahun 75. Kalau adik saya yang paling kecil ini tahun 80, seusia dengan Cikgu Julaiha. Oke, jawatan ini mungkin kalau di Indonesia jabatan ya Bu ya. Betul ya, jabatan. Oh, instansi, guru penolong kanan. Nah, ini nanti juga perlu dijelaskan juga ini penolong kanan ini kalau di Indonesia apa ini? Wakil kepala sekolah. Oh, seperti itu. Wakil kepala sekolah ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Dr. Sarmini yang sudah bersedia menjelaskan. Tempat tugas beliau ini SK Gembereh, Segamat Johar, Malaysia. Dan masih untuk jabatan-jabatan lain beliau mungkin nanti bisa dijelaskan sendiri sama Cikgu Julaiha. Baik, untuk waktu sepenuhnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Julaiha atau Cikgu Julaiha. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada Ibu Amy yang dihormati, Ibu Dr. Moderator, Ibu Amy, yang dihormati Ibu Dr. Fitri, Ibu Dr. Sarmini, Ibu Dr. Eko dan para pendengar. Saya guna bahasa saya ya. Okey. Saya tidak men-sharekan saya punya PPT, namun saya cakap secara langsung lah. Apa yang ingin saya sampaikan, apakah maksud media dan pendidikan telah disampaikan sebelum ini oleh Dr. Sarmini. Jadi seperti biasa kita tahu bahawa media merupakan satu inovasi yang dicipta bagi menghubungkan perhubungan. Okay? Media ini dicipta untuk menghubungkan antara satu sama lain menggunakan pelbagai cara. Jenis-jenis media telah pun disampaikan oleh Dr. Sarmini tadi. Okey, di samping itu media juga membolehkan interaksi sosial dan komunikasi dilakukan dengan lebih mudah. Ternyata sebagai contoh beginilah kita berinteraksi antara Malaysia dan Indonesia menggunakan Zoom sahaja. Tidak perlu lagi saya pergi ke Batam, rombongan saya pergi ke sekolah Nabilah untuk bertemu dengan Ibu Sarmini. Okey, langsung hanya boleh di WhatsApp ataupun WA
dipanggil di Indonesia dan boleh juga dilakukan secara Zoom. Okey, jadi ternyata media ini sangat berfungsi dan memberi pengaruh dalam kehidupan kita seluruh manusia di dunia. Dalam hal ini, wanita pula dikatakan menjadi golongan yang paling terkesan. Kenapa saya kata golongan paling terkesan? Okay, kewujudan peralatan canggih media sosial memberi impak ataupun memberi kesan dalam proses ketamadunan manusia, terutamanya kaum wanita. Wanita dikatakan secara purata mengekspresikan emosi lebih kerap daripada lelaki, di mana wanita lebih cenderung untuk menzahirkan emosi di media sosial terutamanya. Jadi penggunaan media sosial yang berlebihan ini akan meninggalkan kesan negatif yang mendalam, lebih-lebih lagi terhadap golongan wanita lah. Jadi kita masih berpegang lagi kepada pesanan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad, bahawa sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan segala bentuk fitnah yang wujud di atas muka bumi sebagai panduan untuk hidup kita di dunia. Okey, jadi wanita ni peranannya menjaga diri sendiri. Sebagaimana kata Ibu Amy tadi, segalanya tergantung pada diri kita sendiri. Okey, dalam arus kemodenan, dalam arus kemodenan, maaf ya Bu. Dalam arus kemodenan ini, kita semua boleh tahu macam mana cara kita nak mahu menjaga diri kita sehingga jangan dipengaruhi oleh media ini. Okey. Media memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Wanita perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutamanya apabila yang berkaitan tentang emosi. Yang pastinya media amat bagus, namun kita sendiri yang mencorakkan bagaimana penggunaan media tersebut. Dari segi pendidikan dan wanita, dalam kemajuan kini, kaum wanita berpotensi menjadi sumber pembangunan dalam pelbagai bidang, dalam media sosial, dalam bidang sosial, bidang ekonomi dan politik. Berpegang kepada hakikat itu, di Malaysia kita ada Dasar Wanita Negara, di mana dasar ini mengiktiraf hak-hak wanita. Hak wanita untuk mendapatkan pendidikan, hak wanita untuk mendapatkan kesaksamaan, hak asasi wanita. Jadi secara tidak langsung tiada diskriminasi pendidikan ataupun diskriminasi daripada segi hak memegang jawatan untuk wanita. Okey. Hak pendidikan untuk wanita pula ni wanita diberi peluang kepada semua rakyat untuk mengembangkan potensi diri wanita dan untuk menyumbangkan, menyumbangkan dan memberi peranan kepada sebagai rakyat yang produktif dan berakhlak mulia. Wanita telah membuktikan, kita semua ni dah membuktikan bahawa wanita boleh membantu, memberikan sumbangan yang besar kepada negara dan masyarakat. Peranan wanita dalam pendidikan tak boleh dipandang ringan ataupun dipandang enteng, dipandang mudah, kerana menurut Islam, sekolah pertama adalah datangnya daripada rumah. Kitalah ibu, kitalah yang akan mendidik anak-anak kita dalam kehidupan keluarga kita. Sebagaimana saya petik sedikit dalam forum wanita dan peranan kebangkitan kecemerlangan ummah pasca pandemik, sesi ketiga dalam webinar Yayasan Tuanku Fatimah siri kedua, ada disiarkan di laman Facebook Langsung Suara Sunnah Channel. Dalam Facebook Langsung Suara Sunnah Channel, Profesor Datin Dr. Rahana menjelaskan bahawa wanita memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk membangunkan masyarakat, tak kira mereka itu berkejaya ataupun tidak. Pendidikan kekeluargaan dan rumah tangga amat penting dalam urusan penggalas tanggungjawab. Suri rumah juga perlu memiliki ilmu pengetahuan dan
ilmu pengetahuan dan kemahiran bagaimana untuk menggalas tanggungjawab di rumah. Oleh itu, wanita pula perlu merancang masa macam kita lah, ibu-ibu sekalian yang hebat ini, saya kira ibu yang sangat sibuk. Jadi kita sendiri perlu sama-sama belajar untuk mengurus masa bersama keluarga, meluangkan masa yang berkualiti dengan keluarga. Bukan dikira berapa lama kita bersama keluarga, tapi bagaimana kita menggunakan masa yang ada bersama keluarga. Untuk kesimpulan saya, wanita dalam berperanan untuk wanita berperanan untuk memberikan hikmat, memberikan sumbangan, memberikan segala yang terbaik, tak kiralah dalam rumah tangga, dalam masyarakat maupun dalam negara dan organisasi. Dengan media dan pendidikan, itulah bantuan wanita untuk mencapai, memberi sumbangan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan wanita itu sendiri. Sekian, terima kasih. Bu Emi masih di mute. Iya, maaf. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nur Julaiha binti Muhammad Johan dari Malaysia. Yang intinya kita masih sama dengan Ibu yang disampaikan oleh Ibu Eko dan juga Ibu Dr. Sarmini, ya, kita memang harus bijak dalam bermedia sosial. Media sosial banyak sekali manfaatnya untuk kita, terutama untuk wanita-wanita Indonesia dan juga Malaysia, ya, kita yang selama ini mungkin hanya terkungkung oleh waktu. Kalau saya hanya seputar Jawa saja mungkin, ya, tapi dengan media sosial ini kita bisa berkomunikasi dengan bahkan dari berbeda negara. Jadi itu kita bisa berjumpa dalam satu room Zoom yang luar biasa ini, itu juga karena media sosial. Terus ada juga pesan yang disampaikan tadi dari Cikgu Nur Julaiha, mungkin juga ini sangat bermanfaat bagi kita semua, mengingatkan juga pada saya tentunya, ya, pada ketika kita sedang marah, ya, maka tutuplah semua media sosial, sehingga kita jangan sampai menuliskan sesuatu yang bernada kemarahan itu di media sosial, karena di situ nanti akan ada jejak digital yang selamanya tidak akan pernah terhapuskan. Seperti itu, ya. Baiklah, 3 narasumber sudah memaparkan ide-idenya atau pendapatnya tentang media sosial dan tentang media sosial di Hari Kebangkitan Nasional ini dengan tema media, pendidikan, dan juga wanita. Nah, di akhir session ini kita buka, mungkin di antara kita ada yang mau bertanya, monggo ditujukan kepada siapa. Silakan, bisa angkat tangan atau bisa langsung menulis di kolom chat, ya. Monggo. Kita buka satu pertanyaan dan langsung dijawab, begitu ya, ibu-ibu hebat. Monggo, silahkan yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau langsung menuliskan di kolom chat. Atau bisa mengangkat tangan, ya. Bisa bertanya santai saja, bisa ditujukan kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Sarmini,
Atau yang kedua Ibu Dr. Anda Eko GW Pramukawati, atau yang narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Nur Zulaiha binti Muhammad Johan. Nah, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, bagaimana ini Bu Dr. Sarmini, apa acara bisa kita tutup, mengingat teman-teman kita sepertinya banyak acara juga ini kelihatannya. Bu Eko juga sudah resah ini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu Emi, mohon maaf, saya tidak menampakkan diri. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli Masnawati, silahkan. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Salam kenal, salam jumpa gitu, nggih. Mohon maaf, ini saya harus menutup wajah dulu karena nggak enak kanan kiri gitu. Sehingga ada beberapa hal yang hari ini sepertinya sangat menarik sekali. Menarik sekali tema kita. Ini adalah topik ajang diskusi gitu ya. Saya tidak akan bertanya, saya juga tidak akan menentukan siapa yang mau menjawab, tetapi ini adalah hal menarik yang perlu panjang kali lebar kita diskusikan terkait bagaimana sih yang namanya wanita. Saya tertarik sekali dengan yang disampaikan oleh Bu Zulaiha gitu ya Bu ya. Assalamualaikum Cikgu, Cikbu, Cik. Pokoknya maksud saya panjenengan Bu Zulaiha gitu ya. Saya dari Indonesia Ibu, mohon maaf. Jadi kalau ngomongnya kurang pas dan kurang begitu difahami, untungnya serumpun kita adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mohon maaf. Jadi ketika education itu berangkat dari rumah dan yang dikatakan pendidikan itu senternya yang pertama itu adalah dikelola oleh para perempuan. Terus kemudian perempuan itu wis double action enggak karu-karuan gitu ya. Jadi mulai dari apalagi untuk saat ini mulai dari pencari nafkah, mulai dari pengatur rumah tangga, mulai dari pendidikan anak-anak dan sebagainya. Sehingga benar-benar dibutuhkan perempuan-perempuan yang super hebat. Tapi di balik kehebatan itu ada sebuah kesan atau ada sebuah hal yang perlu jadi renungan kita bersama. Artinya adalah ada keterbatasan sesuai ajaran agama kita gitu ya. Bagaimanapun perempuan itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa meninggalkan sebuah restu, tanpa meninggalkan sebuah ridho gitu ya. Dan ridho restu ini yang akan mengantarkan kalau kita pendidik itu memberikan sebuah kosmos, memberikan sebuah kerelaan hati kita untuk anak didik kita, apa yang kita berikan itu menjadi barokah dan berimbas yang sangat lama. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah ketika sebuah proses education, sebuah proses pendidikan itu kembali pada keluarga, kepada rumah. Sebetulnya ada beberapa hal yang sampai saat ini itu menjadi krisis kita bersama. Saya membaca beberapa buku terkait dengan ketujuh kegalauan pendidikan di dunia gitu ya. Insya Allah nanti saya share di grup bahwa seperti apapun obsesi kita untuk merubah nuansa dunia ini dengan kemampuan kita apapun itu, sepertinya ada beberapa hal yang kita titik beratkan bagaimana kita bisa mengembalikan keilmuan itu bisa dikatakan ilmu ketika mengantarkan kita pada God, kepada Tuhan. Mengallahkan Allah. Selanjutnya adalah saat ini krisis sekali di anak didik kita, bagaimana dia memiliki teposeliro. Ini bahasa, maaf Cikgu ya, Cik Zulaiha, teposeliro dalam artian ini orang Jawa, orang Indonesia insya Allah paham. Teposeliro dalam artian kita itu memanusiakan manusia. Ini. Terus kemudian ada beberapa hal lagi, selain memanusiakan manusia, bagaimana sekarang anak kita kalau sudah pegang handphone, itu konsentrasinya handphone, terus nggak akan peduli kanan kiri, nyampe rumah, masuk rumah, perlu komunikasi dengan ibunya, kadang telepon, perlu komunikasi dengan gurunya pun kita cuma buka HP, WA, chat, dan sebagainya. Sehingga yang namanya teposliro, teaching behavior, tidak bisa kita kontrol sama sekali. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah kita sangat kita rasakan, saya pribadi merasakan bahwa saat ini itu kita di alam krisis.
Jadi bagaimana kita menghargai lingkungan kita, kita mengalamkan alam, itu sepertinya mulai tergeser, sehingga kecil sekali dari generasi kita itu memikirkan nanti 10 tahun lagi kita melihat dunia kita seperti apa. Gitu. Jadi education kita itu kembali kepada rumah kita, Cik Julaiha, Cikgu Julaiha, pendidikan basic play dari sak merdeka-merdekanya belajar. Kita sendiri juga bingung konsep kemerdekaan sejauh mana. Output dari proses pendidikan itu seperti apa. Sehingga 3 kriteria tadi, Bu Emi, memanusiakan manusia, mengalamkan alam, menuhankan Tuhan. Entah kita basicnya adalah Kristen, Hindu, Buddha, Protestan. Ketika kita sudah memegang hal itu, saya yakin insya Allah kita kependidikan seperti apapun akan tercapai. Kita jujur, saya sendiri adalah seorang dosen, dan saya sendiri juga pengajar dan juga memiliki pondok pesantren. Sampai sekarang saya kebingungan cari format yang benar-benar untuk memiliki imbas perubahan peradaban secara mendunia. Nggak usah mendunia lah, secara lokal maupun internasional maupun nasional sendiri kita masih ada kegalauan. Ada 7 hal yang sekiranya sampai saat ini saya merasakan itu. Dan alhamdulillah takdirnya kita semua pada hari ini bisa berdiskusi. Saya tidak menganggap di sini ada senior, ada junior, tetapi saya menganggap di sini perempuan hebat, di mana memiliki pandangan, memiliki konsep yang nantinya mungkin bisa kita tularkan, kita bisa diskusikan, yang akan menimbulkan sebuah efek perubahan yang nanti bisa kita lakukan bersama. Mungkin itu Bu Emi, panjang kali lebar, karena saya mengamati dari beberapa pemateri luar biasa, sehingga ini saya tidak akan bertanya, mohon maaf, saya tidak bertanya, tetapi membuka sebuah luka dan kita harus cari penyembuhannya. 3 hal tadi. Monggo kita diskusikan bagaimana dengan hal yang saya sampaikan. Mohon maaf, Cik Zulaika, Dr. Sarmini, Bu Eko Gusti, dan sebagainya, dan teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Eli, Mas Nawati, ya Ibu dosen yang luar biasa, sudah bersedia rumah dengan kita sebagai wanita yang harus bisa menjadi woman, mungkin seperti itu juga atau maaf tidak ada salah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Sarmini. Terima kasih Bu Dr. Eli. Ini teman saya ini. Ini enggak di on kan camnya, ya mungkin lagi kegiatan. Ya, pada intinya inilah sharing, di mana di wadah goresan pena wanita yang sudah kita inisiasi sehingga menjadi sebuah tempat, sebuah rumah, kalau saya bilangin sebuah rumah untuk kita bersamanya, ya berdiskusi, bernegosiasi, kemudian memberikan sharing edukasi, kan kayak gitu, sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Pada intinya bahwa pendidikan media dan wanita itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Betul Bu Eli, bahwa PR kita itu adalah PR sebenarnya untuk semuanya, gitu. Pendidikan diawali dari rumah, di mana peran wanita luar biasa, dari mulai mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui dan sebagainya. Ini menjadikan wanita, ketika sahabat Rasul menanyakan, maka jawabnya ini 3, ya. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Dan Rasulullah memang sudah mengatakan bahwa wanita ini luar biasa, gitu. Nah, terkait dengan pendidikan, pastinya mempunyai nilai plus yang luar biasa di nilai wanita itu sendiri. Gitu. Nah, apalagi media saat ini. Ketika kita bijak menggunakan sosial media, seperti tadi dikatakan bahwa
Oh, kita merasakan ada kecewa, kita nulis status, marah, kita nulis status, nanti akhirnya terbaca sama orang. Nah, ini menggunakan media yang tidak bijak. Atau misalkan nih ya, misalkan kita membaca hal-hal yang berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian kita share ke orang lain. Nah, ini juga tidak bijak. Maka kita harus tahu sumber-sumbernya. Ini bagian daripada kendala-kendala terkait dengan teknologi ya, karena sehebat apapun teknologi tidak bisa menggantikan kita sebagai manusia, begitu. Nah, jadi ada jaringan, ada ini, ada itu, gitu. Ada plus minusnya yang pasti ya. Terkait karena yang kita obrolkan adalah media. Nah, media tidak terpisah dari teknologi. Ini membuktikan bahwa salah satunya sehebat apapun teknologi, karena teknologi juga buatan manusia, sehingga tidak bisa menggantikan manusia kan kayak gitu. Tapi pada intinya kita ada plus minusnya. Terima kasih Bu Emi. Baik, terima kasih Ibu ya. Sampai jumpa pada kegiatan webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya dari Malaysia. Terima kasih.